Pena People. Kembali lagi di dalam acara Bro Pena. Obrolan santai penuh makna. Oke, para Pena People sekalian, kita kembali lagi di dalam acara obrol-obrol kita. Dan saya percaya bahwa obrolan ini bukan obrolan yang biasa ya, tapi obrolan yang serius. Tapi kita mau santai ya, kita mau bicara tentang hal-hal yang dalam, yang penuh makna. Artinya ada maknanya dong ya. Dan masih mengenai COVID, masih mengenai wabah yang luar biasa yang kita nggak tahu sampai kapan ini berakhir. Tapi kita percaya bahwa ada orang-orang yang berhasil nih melewati masa-masa seperti ini. Dan Pena Story kita pada hari ini adalah tentang dunia perhotelan dan pariwisata. Dunia yang sangat-sangat terdampak, bahkan mungkin terdampak paling duluan. Ya, ketika PSBB dan pelarangan untuk terbang juga sudah mulai dinyatakan, maka pariwisata dan perhotelan langsung terkena dampak di awalnya. Dan apakah semua orang gagal? Apakah semua orang takut? Apakah semua orang khawatir? Nah, kita mau belajar, kita mau dengar nih. Ternyata ada loh orang yang bisa lewati masalah seperti itu. Kita mau dengar ya, sama-sama lewat Pena kita pada hari ini, Bro Pena, obrolan santai penuh makna. Saya juga ditemani dengan seorang teman saya yang minggu lalu dia sudah jadi narasumber, tapi dia berkata dia nggak mau cuma jadi narasumber, dia pengen jadi berkat, dia pengen mendampingi, dia mau ikut, dia mau terjun sama-sama. Dan saya mau sapa juga, saya punya sister nih. Hai Sin. Gimana kabarnya? Ya baik, gimana masih di rumah? Masih ya, stay at home ya. Yes. Ya. Nah, Pena People ini sebuah apa namanya, berkat anugerah ya. Kalau Cynthia minggu lalu menjadi narasumber, tapi kali ini dia berkata bahwa dia ingin juga jadi berkat ya. Dia ingin jadi lewat acara ini dia ingin nggak cuma sekedar satu kali sharing, tapi dia mau untuk bersama-sama dengan kami di dalam acara ini. Dan oleh karena itu saya juga ingin perkenalkan ya, kita punya narasumber yang tetap ya, yaitu yang selalu bersama-sama dengan di Bro Pena, yaitu Pak Rudi Setiawan. Halo Pak Rudi. Halo. Hai Pak Rudi. Halo. Dan saya percaya bahwa Pak Rudi juga sehat ya Pak ya? Sehat. Ini kayaknya rambut baru nih Pak. Iya, baru gunting betul 2 hari lalu. Ya keren Pak. Ya, dan kita punya untuk di awal Pena Story ini, saya ingin memperkenalkan seseorang yang sekali lagi dia bergelut di bidang yang hari ini punya dampak yang luar biasa di tengah pandemi ini. Dan saya mau sapa untuk Pak Hari Cahya Purnama. Halo Pak Hari. Halo semuanya. Halo Pak Hari. Pak Hari bekerja di bidang pariwisata ya Pak ya, perhotelan ya Pak ya? Saya basically adalah konsultan untuk pariwisata tourism. Oke. Ya, jadi lebih banyak di consultation-nya. Jadi Bapak banyak di konsultasi, tapi dan juga Bapak otomatis praktisi juga. Itu dia. Karena saya percaya bahwa seorang konsultan tentu pasti juga melakukan hal yang sama ya di bidang yang dia konsultasikan. Oke, Sin, kita akan bicara nih C-nya dengan Pak Hari dan Pak Rudi. Pak Hari, bisa Kak cerita Pak? Ini bicara tentang pandemi ini sejak Februari malah ya. Bahkan dengar-dengar katanya teman-teman di perhotelan, di pariwisata tuh terdampaknya sudah jauh-jauh hari, apalagi setelah diumumkan bahwa penerbangan semua dihentikan dan perhotelan PSBB lagi tambah lagi, nggak mudah gitu ya. Bagaimana Pak pandangan Pak Hari dengan kondisi pandemi saat ini? Ya, kalau cerita pandemi efek ke pariwisata ini kita sama-sama sudah tahu lah bahwa pariwisata termasuk hotel, restoran, penerbangan, recreational, ini sangat kena sekali dampaknya. Tapi dampak ini pun sudah terasa dari awal ya, karena biasanya kalau Januari itu Desember Januari itu udah high season ya. Jadi ini dampak dari Januari ketarik. Mungkin dengar beritanya bahwa dari April yang lalu aja sudah banyak sekali, saya nggak usah ngomong nomornya ya. Tapi dari Asosiasi Perhimpunan Hotel dan Restoran sudah mengumumkan berapa benarnya hotel restoran yang sudah tutup ya. Jadi kita bicara itu dampak yang kita ketahui dari bulan April. Jadi sekarang masuk Mei dan Juni ya. Jadi bisa dibayangin nih. Itu stop total ya?
Ya, udah masuk ribuan. Tapi di sisi lain begini, ini agak berat ya, karena saya sebagai konsultan ini saya bicara juga bahwa ini bicara masalah bisnis ya. Kalau kita bicara bisnis, nggak ada yang nginep, nggak ada yang makan, ya opsi sebenarnya saya bilang 3. Apa tuh Pak? Kita 3 ini apa ya? Coba. Apa tuh Pak? Saya Coba. bilang ini opsi awal, jadi ini ada opsinya tuh option A, option B gitu ya. Iya. Ini kalau saya bilang option A ini ya, 1 ya otomatis PHK. Kedua otomatis pakai uang tabungan. Iya. Ketiga otomatis cari pinjaman. ini 3 hal yang selalu dilakukan kelompok A. Kalau kelompok B, itu kita tahu bahwa kelompok B ini berusaha gitu. Kita juga termasuk kelompok B juga lah, tapi ini opsi keduanya berusaha. Apa yang dilakukan hotel misalnya menjual voucher, yang kita lakukan tuh penjualan voucher lebih awal. Jadi kita membeli voucher kamar hotel dan kita bisa pakai selama 2 tahun. Kedua opsinya adalah turning hotel menjadi catering business. Jadi orang pesan makanan segala macam delivery. Dan banyak sekali rekreasional termasuk penerbangan juga melakukan hal yang sama ya. Kalau kita lihat di beberapa website juga mereka voucher supaya bisa nginap segala macam. Dan opsi yang terakhir kalau perusahaan itu mempunyai aset, mau nggak mau ya mereka menjual aset. Menjual aset. Gitu. Betul. Jadi ya hampir salah dengan pilihan tidak enak sebenarnya Pak Hari ya. Ya, sementara ini saya rasa tidak ada pilihan yang enak ya. Pak, saya tertarik nih Pak Hari dengan tadi ada sebutan opsi A dan opsi B ya Pak ya. Kebetulan kalau kita tilik dari yang kemarin, saya sebagai narasumbernya, kebetulan kan saya praktisi HR nih Pak. Ya. Ya, kalau saya ambil dari opsi yang kelompok A nih Pak. Ternyata kalau dari dunia pariwisata bisa ada kelompok B gitu ya Pak ya. Benar sih, beberapa teman juga sudah nawarin tuh voucher ada ya Pak ya. Nah kalau Bapak sendiri apakah sudah mulai ada pengurangan karyawan atau PHK atau murni hanya ngambil udahlah voucher hotel dijual di awal gitu Pak? Ya, kebetulan kan saya punya hotelnya juga kecil sekali ya, dan karyawan saya nggak banyak gitu. Saya sendiri begini, saya sebenarnya kekeluargaan. Jadi misalnya ada karyawan nih, memang saya juga PHK karyawan gitu ya. Saya tidak bisa menghindari itu, tapi karyawan saya panggil. Terus saya tanya sama dia, pertama source of income-nya seperti apa, kalau nggak kerja seperti apa, solusinya membantu supaya mereka bisa istilahnya ketutup lah ya untuk biaya makannya seperti apa gitu. Saya ambil contoh, ada staff saya satu, dia asal tuh dari Bogor. Dia Bogor dan memang agak jauh, setiap kali dia datang kerja agak jauh. Saya panggil, saya bicarakan sama dia secara personal nih. Dia bilang, nih gimana nih kalau misalnya ini kantor salary, biasanya yang kita lakukan itu adalah potong salary ya, yang kita lakukan itu. Saya sama dia, nih gimana gitu, kamu punya mau potong salary atau kamu mau PHK gitu. Saya tanyakan bahwa di rumah itu apa istrinya kerja, apa buka warung dan sebagainya. Dia bilang sama saya begini, dia bilang, saya nggak perlu kerjaan Pak, saya bisa PHK, tapi saya cuma minta tolong saya, katanya. Itu ada motor operasional, boleh nggak saya pakai untuk Gojek? Jadi ya udah, saya bilang oke, kalau memang itu bisa menghidupkan kamu, ya udah saya kasih dia pakailah itu motor operasional berapa bulan sampai situasi jadi bagus. Ya seperti itu. Jadi buat saya setiap individual itu unik personal ya, karena jadi kita juga kalau kita bisa masalah-masalah kantor, kita akan masukin mereka itu sebagai karyawan kita juga, dan mereka juga tahu bahwa perusahaan kita lagi susah gitu. Jadi kita harus sharing, kita harus bicara sama mereka personal to personal, dan kalau mereka masih oke, ada yang bilang juga, oh nggak apa-apa, istri saya masih ada bisnis online jadi oke. Buat saya touch-nya ke situ. Itu kalau buat saya pribadi ya. Jadi Pak Hari, nggak otomatis ketika cara cost operasional bisnis ini udah sangat tidak menguntungkan, pilihan PKK itu langsung diterapkan gitu Pak ya. Jadi ada semacam negosiasi, tapi jadi ada itu sih, ada ngobrol-ngobrolnya lah. Ya, betul. Ngobrol-ngobrolnya, ada sentuhannya. Begitu Pak Hari ya? Betul. Buat saya itu juga penting gitu kan.
yang diangkat di sini mungkin lebih ke arah sebagai pimpinan nggak serta-merta langsung begitu lagi booming kan kemarin seperti Pak booming PHK ya Pak ya. Wah, kita orang awam melihatnya kenapa semuanya PHK? Oh ternyata kita melihat dari sisi yang lain dari Pak Hari yang tadi jelaskan ya Pak Barita. Tapi Pak Hari mau tanya juga nih, sebenarnya kalau secara pribadi Pak Hari takut nggak sih Pak? Atau khawatir nggak sih Pak melihat ini kan nggak jelas nih Pak. Ini kan mungkin karena kan sampai Desember aja belum tahu ada kepastian apa pun loh Pak dari pemerintah. Betul. Gini, ini setiap orang berbeda ya karena karena gimana ya kalau buat saya gitu kan. Apa yang saya dapatkan sekarang ini sebenarnya bukan punya saya gitu. Jadi kalaupun nanti one day take over ya udah gitu kan ya. Ini semua titipan buat saya gitu. Jadi buat saya siap nggak siap ya karena kita jadi manusia nggak harus siap gitu. Jangankan takut berapa banyak uang yang habis gitu. Kita nggak tahu kapan kita kena COVID kan. Apakah kita kuat, apakah kita tidak kuat gitu loh. Yang jelas ya hidup itu ya simple aja gitu. Kalau kita punya perusahaan, kita masih punya tabungan atau segala macam ya udah kita pakai. Bahkan saya awal-awal COVID malah sumbang APD segala macam gitu. Jadi ya itu gitu. Jadi buat saya nggak ya gitu-gitu aja gitu. Menurut aku sampai hari ini kita udah kerja, udah melintang kemana-mana, udah melihat, udah menyaksikan dan udah mengalami. God itu selalu give you the way. Itu loh, either way. Jadi kita nggak perlu khawatir. Saya bukan berarti nggak khawatir terus orang keluar di jalan terus kita nggak pakai masker muka terus kena COVID, enggak ya. Tapi kita punya faith gitu, faith bahwa kita percaya pasti ada jalan dan kita juga harus punya punya akhlak yang bagus gitu. Artinya kita juga harus menjaga kebersihan segala macam, not a fools. Gitu. Ada bagian kita Pak Hari ya, ada bagian kita yang harus kita lakukan ya. Sin, menarik juga nih Sin. Coba kita tanya ke Pak Rudi ya. Ini seorang pengusaha berani bilang nih, itu bukan miliknya. Waduh, enak juga nih ya kalau ada pengusaha ngomong kayak gini. Coba kita tanya Pak Rudi. Pak Rudi, kalau ada orang punya prinsip hidup kayak begini itu bagaimana Pak Hari? Apakah kita berani bilang bahwa saya nggak tahu apakah Pak Hari ini bilang tidak miliknya dia tuh karena dia mau lepas tangan atau dia berserah atau apa sebenarnya Pak Hari? Coba deh Pak Rudi kasih insight buat kita dulu deh. Kadang-kadang persepsi iman itu banyak disalahartikan. Yang ketika kita bicarakan jangan khawatir, Tuhan akan memberikan misalnya pakai Matius 6 misalnya atau apa. Ini jadi itu tidak berarti bahwa oke, kita nggak boleh makan gitu. Nah itulah konsep yang kita mesti ngerti bahwa ketika saya bilang bahwa ini bahwa sebenarnya apa yang saya punya ya punya Tuhan. Bukan berarti kita tidak bertanggung jawab, kita melakukan yang terbaik. Kalaupun memang kita tidak bisa harus PHK, kita tutup. Mungkin momennya belum sekarang gitu. Jadi nanti suatu saat saya juga percaya bahwa virus ini akan lewat gitu kan. Tapi ketika lewat kita bangun lagi ya, kita mulai walaupun kita harus mulai nol, saya rasa itu tidak mengganggu pikiran kita ya. Faith kita itu ada dalam kepala kita sendiri tuh. Kalau kita itu mempunyai keyakinan yang sudah mengerti artinya bahwa hidup ini seperti ini gitu. Ya jadi ya mungkin masih bisa ketawa lah, paling stres sedikit gitu. ya hidup ya masih ada stresnya ya. Gitu. Coba kita dengar dari Pak Rudi. Jadi. Betul. Coba Pak Rudi kasih karena kita perlu kebenaran juga nih. Apakah prinsip ini benar maksudnya untuk saat ini Pak? Kalau ketika orang dalam kondisi yang baik gitu ya, lagi sukses, lagi booming bisnisnya, lalu dia bilang ini bukan saya, itu kan orang rendah hati sekali. Tapi dalam kondisi seperti ini, bagaimana menurut Pak Rudi pandangan ini supaya kita semua bisa mengerti nih apa yang sedang terjadi pada saat ini? Ya, saya lihat Pak Hari luar biasa ya, punya nilai ya. Saya dengar bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia usahakan, apa yang dia bangun itu titipan. Nah, itu nilainya di situ. Ya, ini penting ya. Kalau semua orang seperti dia, ya punya pandangan yang seperti itu, ya itu bagus sekali. Ya persoalan boleh ada di dalam kehidupan kita. Tapi yang paling penting bagaimana kita menghadapinya tentu bersama Tuhan. Nah, nilai yang bagus itu tadi ya titipan. Nah, artinya apa? Dia tidak memiliki, dia hanya pengelola saja, ya mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada hidupnya Pak Hari. Nah, itu dia sudah dapat itu karena saya yakin dia pernah belajar Kingdom Business Community
Jadi bagaimana bisnis, nilai-nilai bisnis di dalam kerajaan Allah, bahwa kita sekali lagi bukan pemilik, tapi kita adalah pengelola yang baik dari apa yang Tuhan percayakan kepada hidup kita. Ya. Nah, nilai itulah yang harus dimiliki sebagai orang percaya. Ya, tentu orang percaya itu ya orang Kristen lah. Nah, dia diberi kesempatan kepercayaan apa, dia selalu mengandalkan Tuhan. Ya, walaupun kondisi tidak baik, ya keadaan morat-marit, ya kan, tapi tetap ada iman yang harus dipertahankan. Ya, ini nilainya. Nilainya yang pertama itu yang paling penting adalah tadi dia sudah sebut, ya. Kalau saya buatnya dalam akronimnya itu glory. Jadi yang pertama itu adalah God center, harus berpusatkan kepada Tuhan. Ya. Untuk mengambil keputusan, membangun planning, perencanaan segala macam, kita harus menyertakan Tuhan di dalamnya. Nah, apapun yang terjadi, bisa aja walaupun ada Tuhan, ada masalah, ada tekanan, ada badai, bisa. Kita bisa ngalamin itu seperti murid-murid menyeberangi Danau Galilea, ada Tuhan Yesus kan di situ, ada badai, air masuk ke dalam perahu, ada angin, terjadi kan terjadi. Tapi yang paling penting bahwa ada iman, kita percaya ada Tuhan bersama kita di dalam perahu yang sama. Sehingga ketika kita berseru, ketika kita teriak kepada Tuhan, ya Tuhan ada bersama kita, ya Tuhan akan melakukan bagiannya. Tapi apa bagian kita? Bagian kita adalah kita percaya. Apapun situasi kondisinya, kita tetap percaya. Ya. Ya. Bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Jadi menurut Pak Rudi, yang disampaikan oleh Pak Hari bahwa bisnisnya itu bahwa dia pengelola dan dia bukan pemilik. Ini sebuah nilai ya Pak ya? Ini nilai ya Pak ya? Jadi bukan karena ngeles nih Pak ya, karena kondisi kayak gini. Karena itu nilai. Karena kalau nilai itu berarti kan dia dalam kondisi apapun ya Pak ya, baik dia lagi ramai, lagi booming, dia kan berkata dia juga tetap pengelola. Iya. Jadi kalau dia pengelola, dia nggak melekat kepada harta itu. Kalau orang melekat kepada harta itu, jadi kedagingan, saudara. Kedagingan kalau mengalami kesulitan, dia kecewa. Ya, dia bisa lari dari kenyataan, bahkan bisa lari juga dari Tuhan, kecewa. Tapi kalau dia sudah punya nilai seperti itu, ya nilai yang sangat baik, bagus sekali, ini bisa jadi pembelajaran buat semua orang yang dengar, bahwa kita ini pengelola, bukan pemilik. Pemiliknya siapa? Tuhan. Ya, anak kita pun di rumah itu titipan, saudara. Ya bukan hanya uang, aset, harta. Anak kita itu juga titipan. Tergantung jumlahnya juga, Pak ya? Ya. Semuanya. Semuanya milik Tuhan. Kita kelola aja. Ya, nah, menarik ya. Nah, Sin, ini menarik sekali loh ini. Betul. Bahwa ini dia, jadi kalau menurut Pak Rudi bahwa ini nilai nih, Sin. Yeah. Nah, yang penting adalah sekarang kok bisa ya punya nilai seperti itu. Nah, coba nih, ini gimana nih? Justru ini yang saya dari tadi mendengarkan Pak Rudi itu saya melihat optimisnya Pak Hari gitu ya. Tadi saya tertarik dengan Pak Rudi bilang God is my center. Nah, pasti kan dalam statement itu ada tindakan iman, benar ya Pak Rudi ya tadi ya. Iya, betul. Nah, yang saya mau tanyakan ini ke Pak Hari lagi nih. Kira-kira Pak, tindakan iman apa yang Bapak lakukan? Baik terhadap diri Bapak, juga untuk orang sekitar Bapak. Jadi dengan iman itu saya rasa iman itu bukan satu tindakan ya. Iman itu ada di dalam hati kita. Itu the faith thing gitu. Jadi iman itu bukan tindakan. Iman itu niat. Niat itu yang ada apa di otak kita. It's a mindset. That is the iman gitu. Kalau satu tindakan itu menurut saya itu bukan iman ya. Itu tindakan yang berdasarkan iman. Oke. Itu hanya kita percaya. Macam sikap ya Pak ya. Iya, itu sikap kita gitu. Iman gimana? Iman itu tumbuh di dalam apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang pengalaman kita, apa yang kita ketahui dalam hidup, dan apa yang terbaik buat kita itu yang membentuk satu iman, satu kepercayaan gitu loh. Jadi kalau saya melakukan tindakan yang saya lakukan sesuai iman, ya tentu saja kita misalnya sebelum mengambil satu keputusan kita berdoa dulu kan. Kita konseling dulu, benar nggak nih Tuhan kira-kira langkah ini yang terbaik nih. Kita kan punya otak nih. Kita punya dikasih karunia Tuhan berpikir. Kita yang harus menganalisa gitu. Bahwa apa yang bukannya sudah benarkah, sudah salahkah, walaupun kadang-kadang ya kita salah ya. Tapi saya yakin kesalahan itu juga suatu pelajaran buat kita untuk kita belajar.
supaya kita perfect gitu. Hari, mau tanya nih Pak Hari. Pak Hari bisa kasih macam kayak contoh sesuatu yang Pak Hari yakini nih di dalam kondisi menangani, baik dalam bentuk konsultasi atau mungkin dalam penanganan bisnis Pak Hari, yang sebenarnya secara logika sulit buat Pak Hari gitu ya, atau mungkin ini dilema gitu. Tapi Pak Hari punya iman yang Pak Hari bilang tadi ya di dalam hati, bos, dan ditunjukkan dengan sikap gitu ya. Bahwa saya harus bersikap seperti itu. Misalnya seperti apa Pak? Ya, saya sebenarnya udah bahasanya udah makan asam garam banget soal ini. baik urusan yang satu yang dan saya juga termasuk sama. Jadi mungkin begini ceritanya, mungkin dari awal ya, dulu tahun 1998. Sebenarnya itu udah kejadian yang sama, ingat kan krisis 1998 itu. Iya, iya. Dan saya juga sama, uang kita worth gitu kan. Tapi waktu itu saya kerja di properti lumayan terkenal karena saya udah posisi estate manager, udah sales marketing director dalam umur 27 tahun. Jadi ya udah sukses, udah successful gitu. Dan saya kerja di properti yang besar sekali, nggak usah diomongin, waktu itu properti real estate nomor 1 di Indonesia gitu. Tapi ketika ini semua terjadi, ada suara-suara mengatakan bahwa saya mesti ngambil S2 gitu. Gitu, wah gimana ya gitu, saya mesti meninggalkan itu. Suasana lagi susah, duit juga susah, dan saya mesti ambil S2 saya gitu kan. Jadi itu pergumulan sekali gitu. Ketika saya kembali ke sana, wah struggling ya, dalam arti saya 2 tahun ngambil MBA, bayangin coba, udah nggak dapat penghasilan, uang tabungan, minta orang tua juga kadang-kadang gitu kan. Jadi udah setengah mati. Tapi ketika kembali, posisi itu kembali lagi gitu. Saya juga bisa berusaha sendiri, karena dengan pengalaman, dengan education, lebih knowledge yang lebih banyak, kembali lagi ke Indonesia, ke Jakarta, akhirnya saya bisa buka perusahaan sendiri. Nah, itu yang membuat saya jadi lama-lama lah kita dengan adanya gelombang seperti ini ya kita jalankan aja lah. Ini sudah punya pengalaman, udah ada success story-nya nih Pak ya. Betul. Udah pernah dibanting sama Tuhan. Nah, kalau menurut Pak Rudi bagaimana Pak Rudi? Ini sikap hati seorang pengusaha seperti Pak Hari ini yang seperti kayak nggak takut gitu loh Pak Rudi. Jadi maksudnya ya seperti tadi Pak Hari bilang ya, siap tahan banting gitu ya. Jadi sehingga badai masuk pun, datang badai itu dia hajar gitu. Menurut Pak Rudi bagaimana sikap seperti ini? Iya Pak, saya lihat kalau dari pembicaraannya Pak Hari, dia punya fondasi yang cukup dalam di dalam Kristus. Jadi ketika menghadapi badai, ya ada turun hujan, ada banjir, ada angin melanda, dia tidak roboh. Kenapa? Dia punya fondasi yang cukup kuat. Ya tadi lewat pengalaman dia bekerja jadi konsultan, bahkan dia yang ngambil S2 itu sebagai knowledge, pengetahuan yang bisa menambah buat dia lebih banyak paham, lebih banyak mengerti persoalan-persoalan pengalaman, sehingga akhirnya dia bisa buka usaha sendiri. Artinya apa? Artinya ya dia punya fondasi, sekalipun mengalami banyak badai, bahkan dia bilang dibanting Tuhan, ya kan? Udah dibanting nih sama Tuhan. Nah, tapi sekalipun dibanting karena dasarnya fondasinya kokoh, ya dia sampai sekarang masih bisa berjalan. Itu artinya apa? Ada penyertaan Tuhan dalam hidup dia, ada pimpinan Tuhan, dan dia selalu mengatakan ya Tuhan harus menjadi sentral hidup dia. Nah, ini juga harus semua orang, ya termasuk kita semua. Tuhan harus menjadi pusat hidup kita, bukan dunia. Kalau dunia yang menjadi pusat hidup kita, wah saudara, kita akan mengalami kecewa, kita akan putus asa, bisa-bisa bunuh diri saudara, karena fokusnya yang salah. Nah, mungkin saya kasih buat teman-teman bahwa nilai yang penting tuh dalam mengambil segala keputusan ke depan, yang pertama itu kita harus punya arah yang benar. Ya, kalau arahnya sudah benar, kondisinya, situasinya buruk, tapi yang penting arahnya benar dulu. Kalau arah yang salah, kita kerja keras, kita kerja banting tulang, kata orang Batak, banting tulang, karena yang punya tulang itu orang Batak. Hanya orang Batak. Orang Batak gitu. Banting tulang, tapi kalau arahnya salah, artinya fokusnya nggak ke Tuhan, nah itu juga bisa jadi kerja bakti, ya, atau muter-muter jalan di tempat. Yang kedua, kita harus mempunyai proses yang benar. Kalau prosesnya sudah benar, tenang aja, walaupun mungkin waktunya kita nggak tahu kata berita sampai kapan. Jadi kita ikutin prosesnya yang benar. Nah, yang ketiga, selain proses yang benar, niat yang benar, ya.
jadi seorang pengusaha atau kita seorang pekerja, apapun harus punya niat yang benar. Bukan hanya ingin dapat income, hanya ingin dapat uang dalam bekerja, tapi punya niat yang benar. Nah, ini yang penting, sehingga kita bisa bertahan di dalam badai, atau memang Tuhan selalu buka jalan buat orang yang selalu mengandalkan Dia. Menarik nih, Sin. Ya, jadi dari Pak Rudi bilang tadi ada yang harus kita ingat nih, buat para pena people juga nih, bahwa ada arah yang benar, ada proses yang benar, dan niat yang benar. Yang benar. Jadi menurut Pak Rudi, setiap kita bisa nih Pak ya, seperti Pak Hari Pak ya. Artinya bukan hanya model Pak Hari aja yang bisa seperti itu. Bisa, kita semua bisa Pak ya. Bisa. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil Pak. Tidak mustahil. Setiap orang yang berpusatkan hidupnya kepada Tuhan, artinya hidupnya bukan dia lagi. Artinya ada Tuhan di dalam hidup kita. Nah, artinya ada kekuatan Tuhan tuh. Nah, kekuatan Tuhan itu yang memampukan kita untuk terus bisa melangkah ke depan. Memberi penghiburan kepada kita di saat-saat dalam menghadapi kesulitan. Nah, Paulus pernah menuliskannya di dalam Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya dia nggak sendiri, ada Tuhan. Ini kayak gambarannya si Pak Hari nih, betul ya. Jadi dia makanya dia berani bilang bahwa bisnisnya pun bukan miliknya dia lagi nih ya. Betul. Ya? Pak Rudi, tadi kan ada 3 nih nilai yang Pak Rudi sebutin. Yang pertama arah yang benar, sampai saya catat loh Pak. Niat yang benar ya Pak. Nah, saya tertarik dengan proses yang benar Pak. Ya, dengan kondisi ini kan manusia tetap berproses ya Pak Rudi ya. Betul. Nah, kita bisa tahu proses yang kita lagi jalanin ini benar atau dari nilai yang tadi disebutkan itu gimana Pak? Ya, jadi proses yang benar ini dasarnya harus kebenaran. Kalau bukan dasarnya kebenaran, maka proses itu artinya keinginan manusia. Nah, kalau keinginan manusia itu pasti prosesnya nggak terlalu luar biasa lah, ya. Bisa proses, ya. Kalau kita dulu belajar ada metamorfoses kupu-kupu, ya kan? Jadi ada waktunya juga, ya. Jadi belum waktunya, baru jadi ulat, Cynthia pegang, ya kan? Nah dia mau dibantu nih sama Cynthia. Nah ternyata bukannya malah bagus prosesnya, dibantu malah mati, ya karena ada proses yang benar, artinya yang alami, yang nggak perlu. Misalnya yang alami. Jadi kita belajar dari metamorfosis kupu-kupu sehingga ujungnya akhirnya itu menjadi indah. Prosesnya harinya bisa 21 hari, ya kan? Tapi langkah-langkahnya dari mulai telur, ke kompong, ya kan? Ulat dan segala macam sehingga menjadi kupu-kupu, ada proses. Nah, proses yang benar itu artinya proses yang alami, yang dasarnya adalah kebenaran. Nah, jadi kita sendiri banyak membuat segala sesuatu ada prosesnya. Nah, banyak orang nggak mau diproses. Ya, prosesnya melalui proses pemikiran sendiri, ya proses berdasarkan kekuatan sendiri, pengalaman sendiri, sehingga begitu dapat masalah di tengah jalan, itu bisa berhenti. Oke, Sin, coba kita balik ke Pak Hari. Kita balik nih ke Pak Hari ya. Kalau saya, Pak Hari. Oke. Pak Hari, ya, Pak Hari. Tadi kita berbicara soal optimis dan saya melihat juga Bapak optimis dalam kondisi seperti ini gitu ya Pak ya. Nah besok kan yang saya dengar-dengar mall udah buka nih Pak. Otomatis mall buka, pengantoran udah mulai pada buka. Kalau dari sisi Bapak seberapa optimis sih Pak Bapak memandang kira-kira 3 bulan deh 4 bulan lagi juga ini akan lebih baik gitu kan. Step-stepnya untuk perhotelan ini gimana sih impact-nya gitu Pak? Pertama mungkin begini. Yang isu yang ada sekarang ini ada enggak? Pertama ini mengenai herd immunity. Katanya immunity siapa yang kuat ya bertahan, tidak kuat ya lewat gitu. Yeah. Yang kedua ini yang suka kita dengar sekarang Pak, ini COVID ini belum berlalu nih, virus belum berlalu, karena ini urusan ekonomi sehingga jadi is not for the safety but is for ekonomi. Ini 2 hal. Mungkin saya clearkan dulu 2 hal ini dulu ya. Jadi gini, dua hal ini mungkin saya bicarakan bahwa yang mengenai masalah ini belum berakhir atau belum berakhir ini saya rasa itu sudah mulai satu proses ya. Artinya kalau saya lihat mungkin karena dari data yang kita lihat bahwa banyaknya yang kena virus tapi juga tidak meninggal ya, artinya cukup kuat lah segala macam.
Dan itu bukan hanya karena faktor ekonomi saja, tidak menurut saya. Jadi maaf nih, saya tidak mengatakan siapa ya, tapi menurut saya sebagai sebagai mereka yang bertanggung jawab ya urusan COVID ini, saya percaya mereka sudah mikirkan matang-matang gitu. Artinya ya pertama tentang berapa banyak data dan berapa banyak yang meninggal. Kedua, mereka juga tentunya memperhitungkan masalah ekonomi segala macam. Mereka memperhitungkan waktu nih, kira-kira waktunya berapa banyak nih istilahnya antivirusnya ada gitu kan. Keempat juga mungkin mereka lihat juga bahwa semua misalnya virus ya, kalau kita ambil contoh ya kayak misalnya SARS kalau kemarin kan, flu burung segala macam, semua virus itu masuk dan mereka ada pandemi ya, pandemi itu ada proses naik turunnya gitu loh. Jadi betul, banyak sekali pertimbangan yang mereka ambil sehingga mereka lakukan bahwa buka dulu. Nah, herd immune system aja memang betul juga sih, itu juga dari bagian daripada perhitungan di situ gitu. Jadi, saya agak sedikit merasa kalau kita bilang bahwa hanya karena faktor ekonomi atau herd itu misalnya badan tertentu lah tidak memberikan itu, saya rasa tidak ya. Karena dari data segala macam kita ambil negara lain, misalnya negara tetangga kita Singapura tuh udah 0 yang meninggal ya. Jadi walaupun ada beberapa macam. Dan saya juga yakin bahwa virus itu proses ya. Mungkin lama-lama juga dia makin melemah dari badan satu badan ke orang lain, juga mungkin dia juga mulai melemah. Itu poinnya yang awal, yang satu. Poin kedua yang saya mesti jelaskan itu adalah bahwa kita hidup ini tidak lepas dari banyak pandeminya. Yang saya ucapin tadi ada SARS, segala macam, flu burung, ada dulu ada seperti HIV segala macam. Ebola ya. Kita hidup ini ya kita harus bisa juga artinya beradaptasi gitu. Nah sekarang dengan situasi ini ya kita pakai masker mulut, masker, kita kemana-mana kita cuci tangan gitu. Ya. Bahkan kita juga harus melakukan itu. Saya kemarin di supermarket saya tegur, lu nggak pakai face mask gitu. Saya suruh supermarket lu keluar gitu kan. Ya artinya ya kita juga kita punya responsibility ya. Jadi kita semua bersama-sama menerapkan hidup sehat, hidup bersih, jangan memberi peluang kepada virus COVID supaya bisa menyebar ya. Dan kalaupun tidak bisa, misalnya ada area-area tertentu yang bahasanya orangnya bebal banget deh, nggak mau ya, kita jangan ke situ. Gitu. Dan memang sekarang ini juga permasalahannya bahwa ini masih ada dan COVID ini masih menyebar kemana-mana ya, kita juga jangan ini udah bebas nih kita ke mall belanja segala macam, kita juga jangan. Artinya kita semua tetap menjaga juga gitu ya. Kita yang melakukan hal-hal bebas banget nih Pak. Betul. Tapi saya melihat, tapi gini sih, kita melihat nih dari Pak Hari ini adalah seperti yang Pak Rudi tadi sampaikan bahwa ada optimisme, karena saya percaya bahwa Pak Hari ini melewati proses yang benar. Ya, Pak Hari, jadi sikapnya sudah terbentuk, Sin. Jadi bukan kalau bahasa anak sekarang tuh bukan orang baru gitu loh. Ya. Jadi dia sudah tough. Makan asam garam. Jadi berarti tetap optimis ya Pak Hari ini mah, optimis, cuman tetap menjaga kesehatan ya, dengan minum vitamin gitu ya Pak Hari ya, pakai face mask, gitu, cuci tangan. Ya. Nah, menarik sekali pembicaraan kita pada Pena Story malam hari ini. Saya percaya bahwa Pak Hari dan Pak Rudi memberikan insight yang luar biasa ya buat semua para Pena People. Pak Hari menunjukkan sebagai orang pelakunya ya. Tadi Pak Rudi juga sudah memberikan nilai-nilai yang luar biasa ya, dan saya percaya ini luar biasa nih Sin. Jadi kalau kita bisa punya, kita yang lagi down, kita yang lagi pusing baik bisnis ya, baik apapun juga, ini ternyata nggak cuma perlu nggak cuma perlu takut dan khawatir, tapi harus lihat arahnya, ikuti prosesnya, lalu niatnya tuh apa? Niatnya apa? Cuma cari duit gitu ya. Tadi dengan cara Pak Hari aja kita lihat, dia nggak main PHK gitu. Itu luar biasa sekali. Luar biasa, Pak. Jadi kita sudah mau masuk ke dalam akhir ya. Pak Rudi coba kasih 1-2 ayat yang bisa menguatkan para Pena People yang mendengar ya. Apa ini yang menjadi kekuatan kita yang saat ini, yang mungkin tadi tuh modal Pak Hari asik nih masuk ke badai gitu ya. Tapi ada yang begitu masuk badai nih, jadi gelagapan ya. Jadi bukan burung Raja Wali ini, tapi burung perkutut yang langsung naik tenang. Bagaimana tuh Pak? Kasih 1-2 ayat buat para Pena People. Ayat yang pertama adalah Filipi 4 ayat 13.
Nah, Paulus berkata, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi, segala perkara itu apa? Artinya banyak persoalan, banyak masalah di dalam kehidupan kita. Nah, itu bisa ditanggung. Artinya apa ditanggung? Ya, Tuhan bisa tanggung. Asalkan syaratnya kita harus ada di dalam Tuhan. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Harus di dalam Tuhan, saudara. Nah, siapa yang menanggung itu? Ya, Tuhan yang memberi kekuatan kepada setiap kita. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk kita bisa melangkah. Tetap optimis di masa-masa sukar. Ya, tetap kita bergairah walaupun mungkin kita udah mantap tuh makan tabungan, ya bukit masih bagus itu. Kalau mantap tuh masih bagus, makan tabungan, ya kan. Ada lagi yang udah pinjam ke bank, pinjam utang sono utang sini, ya kan, ya itu kan memang pengusaha. Ya kalau ada yang kasih pinjaman, bank masih boleh beri pinjaman, ya nggak apa-apa juga. Artinya gini, yang paling penting kita ada di dalam Tuhan, segala perkara bisa ditanggung. Yang kedua adalah Matius 7 ayat 24 dan 25. Jadi orang yang mendirikan rumah di atas batu itu sama dengan orang bijaksana yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukan. Jadi dia itu punya fondasi. Ya, kalau orang mendirikan rumah di atas batu artinya punya fondasi, punya dasar. Sehingga ada hujan, ada banjir, ada badai, dia tetap bertahan. Nah itu ayatnya yang membuat kita bisa kuat, bisa sanggup menghadapi kondisi yang berat ini, baik dampaknya secara kesehatan, ya bahkan sampai kematian, maupun dampak secara ekonomi, baik mikro maupun makro. Ya mikro itu bicara ya rumah tangga konsumen, rumah tangga produser itu mikro. Kalau makro itu udah pemerintah, ya kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan fiskal, neraca perdagangan, ekspor impor. Oh ini udah terdampak semua, saudara. Nah, bukan hanya sektor tadi yang kita cerita, ya Pak Hari di pariwisata, hotel, semua sudah terdampak. Dan sampai kapan? Kita nggak tahu. Yang paling penting, kita berfokus kepada Tuhan. Jadi, yang paling penting. Pak Rudi, jadi semua kalau bahasa anak gaul sekarang, semua ditanggung di dalam Tuhan ya. Jangan tanggung sendiri gitu ya Pak ya. Karena ada teman sharing. Kita lagi. Kita juga pengelola, bukan pemilik, kita pengelola. Berarti ada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Tuhan itu sendiri. Oke. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih Pak Hari. Walaupun pembicaraannya cuma sebentar nih Sin ya. Iya. Tapi ini kita ngobrol sama orang-orang yang boleh dibilang nih orang-orang yang bukan orang biasa, dalam arti kata bukan orang yang apa ya, sudah melewati badai ya. Betul. Jadi sudah yang tadi bilang Pak Hari bilang udah makan asam garam udah siap dibanting sana sini. Ini sore deh, boleh saya tambahkan sedikit? Boleh Pak. Silakan Pak. Ini kalau bilang saya tidak pusing itu juga tidak benar. Gitu. Kalau kita sama sekali tidak khawatir juga tidak benar gitu. Perbedaannya adalah bahwa kekhawatiran itu pasti ada. Worry itu pasti ada gitu, walaupun tidak berubah sejengkal apa yang terjadi ya di dalam ini. Terus yang namanya pusing itu pasti ada gitu, tidak banyak mikir pasti ada. Ya betul. Tapi begitu karena ya bukannya karena juga kita begitu expert ya, padahal kita masih pusing nih, sekarang juga pusing gitu. Kita masih cari solusi, cari cara gimana ininya, mungkin cari pinjaman segala macam, tabungan udah kosong misalnya, dan segala macam. Tapi perbedaannya adalah ketika dengan iman kita bekerja melakukan sesuatu, kita berpikir cari solusi dengan ada harapan di dalam hati kita. Oke, ini Tuhan, ini pasti kita dibantu. Jadi kita tidak putus asa dan terus melakukan itu. Tetap ada iman ya Pak Hari ya. Yes. Betul. Pentingnya di situ. Ya. Iya, wow, luar biasa. Iya, luar biasa. Wow, terima kasih sekali lagi buat Pak Rudi, terima kasih buat Pak Hari, ya. Dan malam hari ini Pena People bahwa sekali lagi ya, kita harus punya arah yang benar. Kita harus masuk ke dalam proses yang benar dan kita juga harus punya niat yang benar. Artinya niat yang tulus di hadapan Tuhan. Sehingga bahwa apapun yang kau lakukan itu kalau engkau punya proses yang benar dan niatnya yang benar, bahkan arahnya yang benar, pasti ada jalan Tuhan di dalam hidup kita, gitu ya. Sekali lagi, Pak Rudi, terima kasih, dan juga Pak Hari, terima kasih. Sin, kita berakhir di sini, tapi kita percaya bahwa Pena People akan terus menyaksikan dan jangan lupa untuk di
subscribe. Ya, supaya kita terus muncul, bukan buat apa-apa, bahwa kita ingin jadi berkat. Ya, jadi berkat, orang yang mendengar, mendapatkan insight, ya. Dan kita semua percaya bahwa acara ini akan terus membawa dampak bagi banyak orang. Oke? Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Para pemirsa. Dah. Selamat malam.